مشايخنا. Kalau orang itu kefahamannya sedikit, ini salah satu contoh ya. Kalau orang itu kefahamannya sedikit, maka nilai amalannya itu jadi sedikit. Karena nilai amalan seseorang itu ditentukan oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi nilai amal itu menurut niat. Lah orang itu ilmunya tambah banyak, nanti niatnya tambah banyak. Satu contoh, banyak orang pergi ke masjid. Kalau orang jahil atau orang yang ilmunya sedikit, kenapa kamu pergi ke masjid? Ya untuk sholat. Bahkan kalau ilmunya lebih sedikit lagi, kenapa kamu pergi ke masjid? Ya, teman-temannya pergi ke masjid kok. Malu saya di rumah. Ya. Sehingga dia pergi ke masjid karena malu saja. Sehingga tidak ada nilai apa-apa. Tapi kalau orang yang faham agama, pergi ke masjid, niat sholat, ini sudah amalan. Pergi ke masjid dengan niat memakmurkan masjid, dapat pahala lagi. Pergi masjid, niat i'tikaf, dapat pahala lagi. Pergi ke masjid, niat nanti amar ma'ruf nahi 'anil munkar, menghidupkan kerja dakwah di masjid, dapat pahala lagi. Pergi ke masjid karena mencintai masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi mencintai masjid itu aja sudah ada pahalanya tersendiri. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Belum lagi niat-niat yang lain. Jadi orang itu tambah banyak ilmunya, maka nanti amal itu tambah banyak niatnya. Kalau orang tidak punya ilmu, menundukkan kepala, ya mungkin tidak ada niat apa-apa, mungkin karena ngantuk, mungkin karena capek, ya akhirnya ditundukkanlah kepala. Tapi kalau orang punya fiqhun fiddin, punya kefahaman agama, dia menundukkan kepala karena dia niat karena ada rasa malu di dalam hatinya kepada Allah. Seperti diceritakan bahwa Nabi Nuh pernah menundukkan kepala 40 tahun, tidak pernah mengangkat kepalanya karena malu kepada Allah. Sehingga orang yang faham agama itu menundukkan kepala ini saja, ini satu amalan karena ilmunya tadi. Nanti bukan hanya itu saja, bukan karena rasa malu kepada Allah, menundukkan kepala karena tawadhu pada orang-orang Islam. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sudah dapat nilai lagi. Menundukkan kepala dengan niat supaya tidak melihat yang haram kanan kiri wanita yang ada di jalan, maka ini juga sudah dapat nilai lagi. Coba. Menundukkan kepala dengan niat melihat tanah. Saya ini akan mati mendem di tanah. Mengingati kematian ini pun satu amalan juga. Jadi karena ilmunya itu banyak, sehingga menundukkan kepala gitu aja, nilainya itu jadi banyak sekali. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Orang memandang ke langit. Ada orang memandang ke langit karena lehernya sudah capek melihat ke bawah, kemudian melihat ke langit, ya nggak ada nilainya apa-apa. Tapi kalau orang punya ilmu, memandang ke langit itu maknanya banyak, itu maksudnya banyak. Memandang ke langit karena melihat qudratullah, kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Mengamalkan ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' tadi juga.
memandang ke langit karena melihat kodrat Allah yang ada di langit, memandang ke langit karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba-hamba yang mengawasi matahari dan bulan karena untuk mengerjakan fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah. Melihat ke langit, melihat matahari, ini sudah waktu zuhur belum? Ini sudah waktu asar belum? Ini sudah waktu isyraq atau belum? Jadi karena dia punya ilmu tadi, memandang ke langit itu jadi nilainya banyak sekali. Begitu juga tidur. Kalau orang tidak punya ilmu, tidur karena apa ya? Sudah ngantuk ya tidur. Tapi kalau orang punya ilmu, tidur karena Rasulullah dulu tidur, saya maka ikut Rasulullah tidur. Maka jadi pahala. Kalau tidurnya tapi pakai adab-adab tidur, dapat pahala lagi. Dia tidur dengan niat supaya nanti mimpi-mimpi yang baik. Dengan tidur ini bisa menjumpai Nabi, menjumpai sahabat. Maka ada nilai lagi. Ada nilai lagi nanti. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, saya ingin tidur, saya perlu menambah waktu tidur saya, katanya. Karena dalam cerita-cerita para ulama, banyak ulama-ulama itu dikasih ilham ilmu itu pada waktu tidur. Dikasih tambahan ilmu pada waktu tidur. Maka saya ini tidur ini niat saya supaya tambah ilmu saya. Kan aneh ya. Ini tidurnya orang-orang yang paham agama itu seperti itu. Bukankah adzan itu diajarkan kepada para sahabat dengan tidur? Ya, Abdullah bin Zaid mimpi melihat malaikat adzan, akhirnya dilaporkan sama Nabi, akhirnya jadi adzan sampai sekarang itu. Itu diajarkan oleh Allah melalui tidur. Tapi kalau orang itu tidak dikasih kefahaman agama, Masya Allah, kadang-kadang yang semestinya itu jadi amalan malah jadi kemaksiatan. Pergi ke masjid, iktikaf di masjid, semestinya ini amalan tinggi. Tapi karena tidak punya kefahaman agama, di masjid malah gunjing orang, di masjid malah guyonan. Dakwah, tapi karena tidak ada kefahaman agama, dakwah malah keluyuran, malah bikin kemaksiatan. Ini karena orang tidak paham agama, jadinya nggak begitu. Jadi kalau orang itu kasih paham agama, maka perkara-perkara yang sifatnya itu adat menjadi ibadat. Barang yang sifatnya adat menjadi ibadat. Apalagi yang ibadat, tambah tinggi lagi nilai ibadahnya. Ini pentingnya orang tuh punya ilmu tuh di situ itu. Kefahaman hati gitu. Ilmu itu bukan alhamdulillah kabeh ning puji iku lillahi kedue Allah, itu lafadznya ilmu. Bukan itu ilmu. Ilmu itu kefahaman yang Allah letakkan dalam hati sehingga orang itu punya kefahaman yang benar, yang hak-hak, yang batil-batil. Itu ilmu itu dalam hati. Jadi bisa saja terjadi orang itu pandai ngomong, pandai nulis, tetapi dia tidak punya ilmu, punya lafadznya ilmu saja. Jadi orang-orang Yahudi itu hafal kitab Taurat, tapi dia tidak punya ilmu, karena dia hanya tahu lafadz-lafadznya Taurat, tetapi lafadz-lafadznya tidak menimbulkan perubahan sikap di dalam hatinya. Maka hatinya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Itu lafadznya ilmu, bukan hakikatnya ilmu. Hakikatnya ilmu itu ada di dalam hati. Ketika orang itu bisa membedakan yang hak dan yang batil, itulah hakikat ilmu.
وخرج الإصبهاني بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم fadlul alimi, kelebihan orang alim, alal abidi, atas ahli ibadah, sab'una darajah, adalah 70 kali derajat. Baina kulli darajatain, antara dua derajat, khudrul faras, larinya kuda, sab'ina aman, 70 tahun. Khudrul faras, maknanya khudrul faras, aduhu, adalah larinya kuda. Ini cuma satu gambaran saja gitu. Bagaimana kelebihan orang alim atas orang ahli ibadah. Padahal orang ahli ibadah itu sendiri tidak dikatakan ahli ibadah kalau tidak punya ilmu juga. Jadi maknanya kelebihan di dalam ibadah itu lebih tinggi lagi kelebihan di dalam kefahaman agama. Ya, coba kita lihat ya. Kalau dari segi amalan dohir, tentu Nabiullah Nuh lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain. 950 tahun. Baginda Nabi amal cuman 23 tahun saja. Tapi derajatnya lebih tinggi. Berarti kelebihan baginda Nabi itu bukan hanya dari segi amalan. Kelebihan baginda Nabi ini dari segi perkara yang ghaib, diantaranya adalah kefahamannya, keilmuannya, di antaranya. Wa kharaja Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Rahib bin Jana' an Mujahidin Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun, ahli fikih yang satu, asyaddu, adalah lebih berat, ala syaitani, atas syaitan, min alfi abid, daripada 1000 ahli ibadah. Wa kharaja Darul Qudni wal Baihaqi bi isnadihima an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ubida, tidak disembah, ma'ubida, tidak disembah Allah bisyai'in, dengan sesuatu, afdhala, yang lebih utama, min fiqhin, melebihi kefahaman, fi dinin, dalam agama, wala faqihun wahidun, dan sungguh orang ahli fikih yang satu, asyaddu, lebih berat, ala syaitani, atas syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in, dan bagi setiap sesuatu, imadun, ada tiangnya. Wa imadu hadad din, dan tiangnya agama ini, al-fiqhu, adalah kefahaman agama. Qultu, aku mengatakan, wa hadzal lafdzu, lafaz ini, innama huwa, hanyalah lafaz itu, mahfudun, dihafal, min qauli Zuhri, dari kata-kata Zuhri. Jadi bukan sebagai hadis. Wallahu a'lam.